Pemirsa, viral di media sosial insiden sebuah mobil jenis minibus menabrak satu mobil super mewah yang sedang dipajang di sebuah showroom di Jalan Kafling Boulevard, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, dan kasus ini memasuki babak baru. Pengemudi mobil minibus berinisial JS telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. JS, pemirsa, dinilai lalai hingga mengakibatkan kecelakaan dan kerusakan serta menimbulkan kerugian yang besar. Satu unit mobil super mewah ringsek di bagian depannya dan hasil penyelidikan menyebutkan bahwa JS dalam pengaruh minuman beralkohol saat mengemudikan mobilnya tersebut. Insiden ini terjadi pada Rabu 13 Maret 2024 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat dan JS dijerat dengan pasal 200 KUHP yaitu tentang perusakan gedung atau bangunan dan pasal 406 KUHP yaitu tentang perusakan barang milik orang lain. Menurut taksiran sementara, kerugian yang dialami oleh pihak showroom mobil super mewah itu mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Ya, video ini viral beberapa hari kemarin, pemirsa, mana mobil Porsche 911 GT3 ditabrak dari depan oleh mobil minibus jenis MPV. Dan memang harganya jomplang antara MPV dengan mobil super mewah. Sehingga kerugiannya tadi mencapai dikatakan 5 miliar rupiah. Yang jadi permasalahan ketika insiden ini terjadi, pengemudi mobil MPV dalam pengaruh minuman beralkohol. Nah, ini juga yang kemudian masih menjadi penyelidikan oleh pihak kepolisian ya Alfat ya. Bagaimana kemudian konstruksi kasus secara utuh mengenai minibus yang menabrak showroom mobil mewah ini. Ya, untuk mengetahui informasi terkini mengenai insiden mobil MPV menabrak mobil di showroom, kita langsung bergabung bersama rekan kami Rusdi Muslim dari Polres Metro Tangerang, Banten. Rusdi, bagaimana kelanjutan kasus ini? Sudah ditetapkan tersangka? Sudahkah ada ketentuan siapa nanti akan menjadi pihak pengganti rugi dalam kerugian sampai 5 miliar rupiah ini? Baik, Alfat, dapat saya kabarkan dari Polres Metro Tangerang, di mana memang kasus minibus menabrak sebuah showroom mewah di daerah Pik, tepatnya di Kosambi, Kabupaten Tangerang, memang hingga saat ini masih terus bergulir, di mana tersangka yang merupakan seorang pengemudi yang berinisial JS diketahui pada saat kejadian kondisinya sedang mabuk, sehingga pelaku hingga saat ini masih dilakukan penanganan oleh Polsek Teluk Naga. Hal ini dikatakan memang lokasi TKP kejadian merupakan di daerah Polsek Teluk Naga. Dapat saya kabarkan, Alfat, memang kenapa kasus ini tidak dibawa ke ranahnya lantas? Karena memang pada saat kejadian, case ini menjadi ranahnya Satuan Reskrim karena terjadi unsur pidana, yaitu menjadi unsur kesengajaan menabrak showroom dengan kondisi tidak sadar atau kondisi mabuk. Hal ini membuat Polsek Teluk Naga di bawah Reskrim melakukan penahanan serta penyitaan kendaraan yang dilakukan penabrakan. Hingga saat ini pelaku JS masih dilakukan penahanan di Polsek Teluk Naga hingga menunggu berita acara selanjutnya untuk dilimpahkan ke pengadilan. Namun hingga saat ini keluarga dari JS berupaya untuk melakukan mediasi, namun hingga saat ini belum ada kepastian untuk mediasi karena dari pihak showroom sendiri minta penggantian rugi serta dilakukan pidana kelanjut atau dilakukan pidana seterusnya. Demikian, Alfat. Ya, Rusdi, tadi Anda katakan ada kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku JS di sini. Hubungan pelaku dengan pemilik showroom ini apa? Apakah memang mempunyai latar belakang hubungan tidak baik begitu sehingga ada penabrakan secara sengaja ini atau bagaimana sebenarnya? Ya, Alfat, memang dari hasil keterangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sejauh ini antara pelaku dengan korban memang tidak ada hubungan kekerabatan. Dan memang pada saat kejadian diketahui pelaku yang merupakan warga negara Jakarta Barat tinggal di daerah Pik dengan cara mengontrak. Dan pada saat kejadian sebelumnya pelaku melakukan semacam minum-minuman keras dan setelah itu mengendarai kendaraan sehingga dia melakukan tindakan out of control yang mengakibatkan sebuah showroom mewah ditabrak. Dan
sampai saat ini kasus ini terus bergulir karena pihak showroom sendiri menekankan ingin mendapatkan ganti rugi serta kasusnya dibawa ke ranah hukum. Karena dari hasil pemeriksaan sementara pihak showroom tidak mau melakukan mediasi karena ingin kasusnya ini dilakukan penggantian serta pidana lanjut. Demikian, Alfat. Baik, sampai saat ini penyelidikan masih terus berlangsung dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih Rusdi atas laporan Anda langsung dari Tangerang, Banten.